around 8,000 people marched in protest against it. They thought it stopped Muslims from doing something important to their religion, and which they... The urban plan says there cannot be places of worship there. I didn't ask them not to pray. I wouldn't dare. Hari itu di kota Monfalcone, Italia Timur Laut, ratusan pria sholat di tempat parkir berlantai beton. Mereka hanyalah sebagian kecil dari umat Islam di kota tersebut. Sejak November, wali kota Monfalcone yang berhaluan sayap kanan melarang umat Islam sholat di dua pusat kebudayaan mereka. Itu sebabnya menggelar sholat Jumat di lokasi konstruksi milik pribadi. Ini dilakukan sembari menunggu keputusan pengadilan akhir bulan ini. Pengadilan akan menyelesaikan masalah zonasi yang menurut mereka telah menghalangi hak konstitusional umat Islam untuk beribadah. Di antara mereka adalah Rijal Haq, pemilik properti yang mengungkapkan rasa frustasinya atas apa yang dia dan banyak muslim lainnya anggap sebagai pelecehan oleh kota yang mereka sebut rumah. Haq, warga negara Italia yang dinaturalisasi dan tiba dari Bangladesh pada tahun 2006. Sepertiga dari 30.000 penduduk kota yang tinggal di luar Trieste ini adalah imigran. Sebagian besar dari mereka muslim Bangladesh yang mulai berdatangan pada akhir tahun 1990-an untuk membangun kapal pesiar bagi pembuat kapal Fincantieri yang galangan kapal Monfalcone-nya merupakan yang terbesar di Italia. Kehadiran mereka langsung terlihat, apakah itu laki-laki Bangladesh yang bersepeda ke tempat kerja atau di toko kelontong etnis di sudut jalan. Bagi wali kota Anna Kisin, pembatasan sholat itu soal zonasi, bukan diskriminasi. Peraturan perencanaan kota sangat membatasi pendirian tempat ibadah, dan sebagai wali kota di negara sekuler, ia mengatakan bahwa bukan tugasnya untuk menyediakan tempat ibadah. Sebagai wali kota, saya tidak menentang siapapun, bahkan tidak akan menyanyiakan waktu saya untuk melawan siapapun, tapi saya juga di sini untuk menegakkan hukum, kata Kisin. Namun, dia berpendapat bahwa jumlah imigran muslim yang didorong oleh reunifikasi keluarga dan kelahiran baru terlalu banyak bagi Monfalcone. Peringatannya tentang ketidakberlanjutan sosial pada populasi muslim di Monfalcone telah mendorong Kisin menjadi berita utama nasional dalam beberapa bulan terakhir. Mereka juga menjamin dia mendapat tempat dalam pemilihan parlemen Eropa mendatang untuk Partai Liga Anti-Imigran pimpinan Matteo Salvini yang merupakan bagian dari pemerintahan koalisi Perdana Menteri Giorgia Meloni. Liga ini selama beberapa dekade telah menghalangi pembukaan masjid di basis mereka di Italia Utara. Namun masalahnya terjadi secara nasional di Italia yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Islam tidak termasuk dalam 13 agama yang memiliki status resmi berdasarkan hukum Italia, sehingga mempersulit upaya pembangunan tempat ibadah. Yahya Zanolo dari komunitas keagamaan Islam Italia atau Koreis, salah satu asosiasi muslim utama di negara tersebut, mengatakan saat ini terdapat kurang dari 10 masjid yang diakui secara resmi. Artinya, dari sekitar 2 juta warga muslim di Italia, sebagian besar dari mereka terpaksa tinggal di ribuan tempat ibadah darurat yang menimbulkan prasangka dan ketakutan pada populasi non-muslim.
Cisin yang berada di bawah perlindungan polisi sejak menerima ancaman pembunuhan secara online pada bulan Desember, mengeluhkan penolakan terhadap integrasi oleh apa yang disebutnya sebagai komunitas sangat tertutup. Dia bertanya mengapa bahasa Arab dan bukan bahasa Italia diajarkan di pusat-pusat komunitas dan menyebut istri-istri yang tidak dapat ditoleransi berjalan di belakang suami atau siswi yang bercadar. Menjelang pemilu Eropa, Liga Eropa sekali lagi memanfaatkan imigrasi ilegal ke Italia, di mana hampir 160.000 migran tiba dengan perahu tahun lalu, sebagian besar dari negara-negara Muslim sebagai pemenang suara. Salvini menyebut pemungutan suara bulan Juni lalu sebagai referendum mengenai masa depan Eropa untuk memutuskan apakah Eropa akan tetap atau tidak akan menjadi koloni Sino-Islam. Namun umat muslim di Montfalcone tidak cocok dengan stereotip yang dieksploitasi oleh Liga karena mereka dipersenjatai dengan izin kerja atau paspor. Banyak warga muslim mengatakan mereka merasakan rasa ketidakpercayaan atau bahkan kebencian dari beberapa warga yang sudah lama tinggal di sana. Di luar ruang kelas tempat para relawan mengajar bahasa Italia kepada para perempuan yang baru saja berimigrasi, Sharmit Islam, 32 tahun, mengatakan rasa permusuhan sangat dirasakan oleh putranya yang masih kecil yang lahir di Italia. Pengadilan administratif di Trieste akan memutuskan pada tanggal 23 Mei apakah akan menegakkan atau membatalkan larangan wali kota untuk beribadah di pusat kebudayaan. Umat Islam di Montfalcone tidak mempunyai rencana B jika mereka kalah, namun kekhawatiran akan tetap ada meskipun mereka menang. Sementara itu, Cisin secara aktif mempromosikan bukunya, Sudah Cukup, Imigrasi, Islamisasi, Penyerahan, memperingatkan bahwa situasi yang dialami Montfalcone dapat ditiru di tempat lain. Pada hari libur baru-baru ini, warga Bangladesh memenuhi alun-alun utama kota, mulai dari gadis kecil dengan balon unicorn hingga sekelompok pemuda yang menikmati hari libur. Kelompok sayap kanan yang dipimpin oleh Giorgia Meloni, pemimpin Partai Persaudaraan Italia atau Fratelli d'Italia, yang secara tradisional terikat pada sayap kanan negara tersebut, memperoleh mayoritas yang kuat di dua cabang parlemen. Yasin Lavram, Presiden Persatuan Komunitas Islam Italia, mengatakan kepada Arab News bagi umat Islam di Italia, masih banyak permasalahan, mulai dari pemakaman Islam hingga perlunya undang-undang yang mengatur pembangunan tempat ibadah untuk semua agama. Dia juga mengatakan keinginannya agar perjanjian formal antara negara Italia dan komunitas Islam di sana segera disahkan. Kami berharap banyak dari pemerintah yang berjanji mewakili seluruh rakyat Italia. Komunitas Islam Italia tidak bisa dituduh dekat dengan fundamentalisme Islam. Kita semua warga Republik Italia yang merasa menjadi bagian integral dari masyarakat Italia. Imam Izzeddin Elzir, mantan Presiden Persatuan Komunitas Islam di Italia, menekankan bahwa Muslim di Italia adalah komunitas non-partisan dan kami ingin menjadi nilai tambah bagi negara.